Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang di hadirat-Nya, memuji menyembah Dia. Saya mengajak kita semuanya Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia layak dimuliakan, ditinggikan. Kita menyembah Dia dengan hati yang bersyukur. Kita katakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita percaya dengan sungguh, dengan iman bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Firman Tuhan di Mazmur 57 ayat 6 berbunyi demikian, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu saat ini situasi di negeri kita. Mari dengan sujud kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan membawa doa. Doa kita bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan, bagi hidup kita. Tuhan, pulihkanlah. Kami datang di hadirat membawa doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Pulihkanlah Indonesia. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa doa kami. Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang berdosa. Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering melupakan Engkau di dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap kegiatan kami. Kami sering mengandalkan diri kami. Kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami sudah membuat cemar apa yang kudus. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan, Engkau tahu saat ini apa yang sedang terjadi bagi bangsa kami, di negeri kami, di perusahaan kami, di tempat kami bekerja, di keluarga kami. Tuhan, pulihkanlah. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat orang-orang yang saat ini berseru memanggil nama-Mu. Ampuni segala dosa mereka, dosa kami, dosa bangsa kami, dosa di dalam keluarga kami, dan dosa pribadi kami. Kami percaya pengampunan terjadi bagi setiap kami yang saat ini berseru memohon kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doa kami. Kita naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Kami datang rendah di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa
kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Pulihkanlah Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami, memulihkan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama berdiri untuk membacakan petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bersama-sama di seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta kita. Dia adalah pelukis cerita hidup kita. Dia mengenal hidup kita. Dia mengenal isi hati kita. Mari dengan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, kita berkata, sampai akhir hidupku, aku mau mengikuti Engkau. Engkau Tuhan yang mengenalku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Engkau mengenal hidup kami, bahkan hati kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama dengan kita, walaupun melalui online di tempat kediaman kita masing-masing. Saya yakin dan percaya memasuki bulan Juli bukan sesuatu yang mudah, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan-Nya kita diizinkan sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Karena itu kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang tidak begitu sehat, mungkin juga ada yang masih masa-masa pemulihan, atau mungkin juga masih dalam pembaringan. Tetapi biarlah apapun itu, kita tetap mau belajar, berharap, meninggikan Tuhan. Hati yang menyembah sekalipun mungkin tidak bisa duduk ataupun berdiri dengan nyaman, tapi kita tetap bisa punya hati yang menyembah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama dengan rendah hati kita mohonkan Roh Kudus bekerja tatkala kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu, sehingga kami sekalian Engkau pilih, Engkau jadikan umat tebusan yang Tuhan Yesus sendiri tebus oleh darah yang kudus di Bukit Golgota, sehingga kami yang percaya, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan buat setiap kami, karena itu kami mengucap syukur. Engkau juga memberikan jaminan pemeliharaan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan dan tantangan hidup ini, tetap ada kasih karunia Tuhan bagi setiap kami.
Karena itu kami mau mengucap syukur. Saat ini kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan penuh antusias, dengan konsentrasi, kami memperhatikan firman-Mu. Berbicaralah dan terangilah kami ya Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama, membuat kami memahami kehendak Tuhan dan bertekad untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sekali lagi, masih berkenan dengan mempunyai satu komitmen di masa muda kita dan bagaimana kita menyiapkan generasi emas. Ini memang bukan sekedar berbicara berkenan dengan anak-anak atau generasi muda, tapi ini juga berbicara tentang kita yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah. Tetapi lebih khusus kita merefleksi sejenak baik masa muda yang sudah berlalu maupun masa muda yang sedang kita jalani. Bagaimana setiap kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus kita pilih, yang harus kita ambil. Dan pertanyaannya, apakah keputusan yang sudah saudara dan saya pilih dan putuskan, itu adalah keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik di masa muda kita, di masa hidup kita. Kalau lebih luas, lebih cakupan lebih luas, bicara tentang di masa kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ambilkan satu perikop dari Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat, kita langsung ayat yang keempat ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat kediaman masing-masing bisa membuka Alkitabnya atau membuka Alkitab. Yeremia dipanggil dan diutus, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Yeremia, kalau kita pernah membaca seluruh pasal, kita akan temukan seakan-akan pelayanan Nabi Yeremia ini adalah pelayanan yang gagal. Pelayanan yang penuh dengan ratap dan tangis. Itu sebabnya disepakati dan dari seluruh penelitian, kitab ratapan itu adalah tulisan daripada Nabi Yeremia, yang juga merupakan kelanjutan dari pelayanan Nabi Yeremia yang dicatat di dalam kitab Yeremia.
Kenapa saya katakan bahwa kalau kita baca seakan-akan ini pelayanan yang gagal. Bayangkan 23 tahun berkhotbah, menyampaikan firman, memperkatakan firman, menegur, menasihati, menghibur, membawa pesan-pesan Tuhan, tidak diperhatikan, noreken gitu ya, tidak diperhatikan dan tidak pernah dipedulikan. Bahkan terancam masuk perigi, dijebloskan penjara, dipasung dan seterusnya. Penuh dengan air mata. Bukan saja air mata karena kedegilan hati umat, tetapi juga ancaman-ancaman yang mengancam nyawanya. Sepertinya ketika dia pergi, walaupun tidak dicatat seperti Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6. Ini aku, utuslah aku. Nabi Yeremia tidak berkata seperti itu. Tapi toh kita tahu dia pergi dan mengambil keputusan. Seperti Musa, dia juga tidak spontan berkata, ya Tuhan ini aku, pakailah aku. Walaupun juga nada bantah-bantahannya itu hampir sama. Nah kalau kita baca satu perikop ini, kita akan temukan beberapa hal yang paling prinsip. Bagaimana seseorang itu mengambil keputusan yang tepat dan itu tidak salah. Keputusan yang tepat, keputusan yang sangat-sangat terbaik yang diambilnya pada masa mudanya. Perhatikan di dalam bagian sebelum Tuhan memanggil dan mengutus, Tuhan memberikan satu pemahaman, pemaparan siapa yang dia panggil, siapa yang dia utus, siapa yang dia paparkan pilihan dan untuk diambil keputusan, untuk diresponi. Ayat 4 berbunyi firman Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk kau dan seterusnya. Ini mengandung 3 hal penting di dalam ayat yang kelima. Tuhan itu mengenal kita, masing-masing kita, luar dan dalam. Ya, aku membentuk kau dalam rahim ibumu. Aku mengenal engkau. Tuhan sangat-sangat mengenal kita. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita itu dipaparkan dengan jelas sekali kalau saudara membaca ulang Mazmur 139. Di sana menggambarkan siapa kita dan bagaimana Tuhan yang maha mengetahui, yang maha mengenal, yang mempedulikan setiap inci dalam kehidupan kita, dan dia merajut, menenun kita sedemikian rupa. Dan bukan produk gagal. Dosa memang seakan-akan menggagalkan semua rajutan dan rancangan Allah dalam hidup kita. Tapi Allah tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, ya kan kita nyanyi, karena dia Allah. Nah, yang kedua dikatakan aku menguduskan kamu. Jadi seseorang yang dipanggil Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam seluruh tahun kehidupannya, secara khusus bagi anak-anak muda, bagi generasi muda, bagi kita di masa muda, adalah Allah yang bukan saja mengenal kita, tapi Allah yang berkenan menguduskan kita, melayakkan kita. Kenapa harus dikuduskan? Karena kita tidak kudus, karena kita telah jatuh dalam dosa. Kenapa kita harus dilayakkan? Karena memang saudara saya tidak layak. Karena itu aku telah menguduskan kamu. Yang ketiga ayat 5 ini berbicara tentang apa? Aku telah menetapkan kamu. Jadi tiap-tiap kita masing-masing tanpa kecuali ada tujuan Allah. Allah yang mengenal kita, Allah yang melayakkan kita, menguduskan kita, istilahnya mempersiapkan kita. Jadi produk yang berkenan, yang dipakai Tuhan. Kemudian dia akan menetapkan kita untuk tujuan. Setiap kita, siapapun kita, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, mau menjadi owner satu perusahaan, dan seterusnya. Itu Tuhan sudah menetapkan satu tujuan khusus supaya kita, apapun kita dan siapapun kita, profesi kita, panggilan kita, kita masing-masing memuliakan Allah. Jadi Allah punya tujuan itu. Jadi apapun pilihan dan keputusan kita lihat di sini, apakah kita mengikuti alurnya Tuhan atau tidak. Nah, coba kita perhatikan apa sih keputusan itu. Keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil, yang secara khusus berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah
keputusan yang didasarkan pada apa? Keputusan yang didasarkan pada orientasi waktu, didasarkan kepada apa? Selaras dengan kehendak Allah apa tidak? Lalu yang ketiga, apakah kita ketika keputusan yang tepat itu kita membawa sebuah solusi, ya, dari 3 perkataan Tuhan di dalam ayat yang kelima tadi, ia mengenal, ia menguduskan, ia menetapkan. Nah, pilihan ada pada Yeremia tentunya, dan keputusan bisa dia lakukan iya atau tidak. Ayat yang ke-6 dia membantah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, aku ini masih muda. Dan mungkin alasan-alasan yang lain yang senada dengan alasan ini. Kita memberi alasan dan mencari alasan, kemudian membantah, bahkan mungkin menolak. Menolak segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, yang kita ambil keputusan. Allah kita memang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tapi dia bukan Allah yang diktator. Dia senantiasa memberikan kita free will. Tapi sebelum dia memberikan kita free will, dia beritahu, ini loh, rule yang harus kamu ikuti, rel yang harus engkau jalani. Kamu tinggal milih, mau keluar rel atau tetap di rel itu. Rel ini tentunya senantiasa mengarahkan kita kepada tujuan-tujuan Allah. Apa yang kita harus lakukan? Entah rel itu, dalam rel itu kita mungkin sebagai murnya, kita mungkin sebagai apa, tapi itu satu alur yang selaras dengan Allah. Nah, itu sebabnya dia membantah. Tapi Allah tidak bisa dibantah ya. Mengapa? Karena alasan-alasan yang dicari-cari. Bukan alasan yang sebenar-benarnya dia tidak bisa. Karena itu ayat 7 berkata, Tuhan berkata apa? Janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun kau kuutus, kau harus pergi dan seterusnya. Padahal tantangan-tantangan yang dia dapati itu akan berat sekali kalau kita lihat ayat 11 dan seterusnya. Terus sampai selesai. Itu berbicara dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan. Setiap hari sebenarnya kita harus mengambil keputusan ya. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. Ada pilihan, ada memutuskan. Kemudian ketika ada pilihan-pilihan, kita juga diperhadapkan pada apa? Kita harus mengambil pertimbangan yang tepat untuk setiap keputusan yang kita lakukan, pilihan yang kita pilih. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yosua diperhadapkan kepada begitu banyaknya tantangan, berhala-berhala dan seterusnya, dia tinggal memberikan satu pilihan. Kamu mau menyembah Allah yang hidup atau menyembah Allah-Allah Amori dan seterusnya. Jadi dia berikan pilihan-pilihan. Demikian juga dalam hidup kita, kadang-kadang sebagai mahasiswa kita memilih jurusan. Mau jadi calon mahasiswa kita akan memilih jurusan. Ketika kita sudah memilih jurusan, setelah itu kita harus mengambil berapa mata kuliah. Kemudian setelah ini kita harus mengambil tambahan apa? Atau kita oleh karena keterbatasan biaya mungkin kita harus mengambil satu part time untuk melakukan sesuatu misalnya, atau satu pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan adalah satu respon yang dengan sadar terhadap alternatif-alternatif yang diperhadapkan pada kita. Jadi harus sadar ya, karena kita tidak boleh mengambil keputusan, apalagi keputusan yang sangat penting dengan tidak hati-hati atau sembrono. Keputusan yang kita ambil, kita harus lihat ada orientasi waktu. Sekali lagi tadi saya katakan orientasi waktu, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat orientasi waktunya adalah ada jangka panjang. Jangka panjang ini dibagi dua. Yang satu adalah bernilai kekal. Yang kedua jangka panjang yang bernilai di sini dan kini. Artinya dalam hidup ini sebagai orang-orang muda sekalipun, kita harus punya orientasi kekekalan. Orientasi kekekalan. Tahun lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Allah.
Apakah orientasi hidup kita ini kehidupan yang sebagai warga kerajaan Allah? Kita memang warga negara, kita memang warga Indonesia, kita warga kota Sidoarjo, kita warga kota A, kota B dan seterusnya. Tetapi apakah kita berpikir tentang kekekalan masa depan yang bernilai kekal? Karena itu pilihan itu ada di tangan kita. Ketika Yosua memperhadapkan pilihan pada umat Israel, Yosua 24:15, ketika kepala penjara bertanya kepada Rasul Paulus di penjara Filipi, apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku putuskan? Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah Rasul 16 ayat 31, Rasul Paulus berkata apa? Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi pada hari itu juga, pada malam itu juga ada decision yang harus diambil. Dia akan membantah, dia akan cari alasan, atau dia akan menolak. Mumpung ternyata tahananku ini tidak melarikan diri, ya sudah, aku menahan dia lebih lama. Banyak pilihan-pilihan. Atau aku membanggakan diri di depan pembesarku. Apa yang aku lakukan? Lihat, ketika penjara itu bergetar dan aku terus menenangkan mereka dan sebagainya, mungkin saja bisa. Tapi saat itu dia mengambil keputusan yang tepat dan mengambil keputusan yang terbaik. Dia percaya kepada Yesus Kristus, dia selamat dan seisi rumahnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berpikir bahwa keputusan yang terbaik, yang tepat, yang harus kita ambil di masa muda adalah keputusan yang sekali lagi bernilai kekal. Karena ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menentukan apakah kita ada jaminan keselamatan apa tidak. Apakah hidup kita akan hidup di dunia ini saja, kemudian kita akan mati dalam kekekalan. Kita mau lahir 2 kali, mati 1 kali. Atau kita mau lahir 1 kali, matinya 2 kali. Lahir dari rahim orang tua ibu kita, kemudian kita akan mati secara ragawi, jasmania, dan kita mati dalam kekekalan jiwa kita binasa. Atau kita mau lahir 1 kali, dan kita lahir baru, kita lahir 2 kali, matinya 1 kali saja secara jasmania, tapi kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Karena itu yang kedua, kita juga harus berpikir, apakah kita sinkron dengan kehendak Allah? Apakah kita harmoni dengan firman Allah? Apakah kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Nah, karena itu kita perlu mengambil beberapa pertimbangan sebelum kita memutuskan itu. Keputusan-keputusan yang terbaik. Yang pertama, ambil waktu untuk berdoa. Minta hikmat Tuhan. Kalau saudara ragu-ragu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ragu-ragu, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kalau kita kurang hikmat, kita bingung, mana yang harus aku pilih? Apakah saat ini aku mengambil decision apa tidak? Maka mintalah hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Keputusan yang tergesa-gesa dan sembrono akan membuat kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dan kesia-siaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, karena ini bernilai kekal, karena ini mau cari kehendak Allah, maka kita juga perlu mempertimbangkan ya konsekuensi-konsekuensinya. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang berpengalaman akan yang tak berpengalaman akan berjalan terus, ya lalu kena celaka. Artinya, kalau kita tahu ada mara bahaya, kita tahu COVID ini membahayakan, karena itu kita diberikan peraturan bagaimana kita menangkal, bagaimana kita mengatasi. Kalau toh kita sudah melakukan semua itu, kemudian kita juga mungkin mengalami terjangkit, kita juga perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin saja kita punya sakit dan kita tidak obati, mungkin ini dan itu, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
dan tetap bergantung kepada Dia. Karena itu kita perlu mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari keputusan yang tepat yang kita ambil. Kalau tepat pasti tidak mungkin kita mengalami konsekuensi-konsekuensi yang mencelakakan kita. Tapi kalau keputusan kita tidak tepat, maka itu akan membawa konsekuensi yang bisa mencelakakan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja berorientasi jangka panjang dan nilai kekekalan, bukan saja harus selaras sinkron dengan kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan, kita juga harus cari tahu apakah kita menjadi solusi. Artinya kita bisa memberi solusi kepada orang lain, tapi kita juga bisa menjadi solusi bagi orang lain. Artinya ini menyangkut di dalam hal kita bisa menjadi berkat. Menyangkut bagaimana kita bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dialami oleh Yusuf ketika saudara-saudara ketakutan ketika mereka tiba di Mesir. Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia mempunyai satu kerinduan untuk jadi berkat. Aku sudah jaya, aku sudah makmur di sini. Dia tidak ingin menikmati itu sendirian, tapi dia mempedulikan saudara-saudaranya yang notabene sudah menyakiti hatinya. Dia menjadi berkat. Nah, untuk bisa mengambil keputusan seperti itu tidak mudah. Ada orang begitu saja bisa mengambil keputusan, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi guru. Mungkin bisa saja. Tetapi ada yang bergumul begitu rupa. Apapun yang keputusan yang kita akan ambil, kalau itu keputusan yang menentukan hidup dan mati kita, menentukan masa depan kita, kita perlu sekali lagi ambil waktu untuk berdoa. Minta hikmat Tuhan. Minta Tuhan menguduskan kita, mempersiapkan kita. Bahkan kalau kita lihat Yeremia itu ya, Tuhan memperlengkapi dia yang ke-9. Tuhan memperlengkapi dia. Ayat 8 diberikan jaminan. Sebab janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikian dan seterusnya. Lalu ayat 9, Tuhan menguduskan mulutnya seperti yang Tuhan lakukan kepada Yesaya. Jadi Tuhan mempersiapkan, Tuhan memperlengkapi. Saya sering kali berkata bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu hal tanpa memberi kita modal. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi apa tanpa Ia memperlengkapi kita, tanpa Ia mempersiapkan kita. Itu tidak. Saya pelayanan sudah 26 tahun dan saya merasakan itu. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian tanpa bekal apapun juga. Mungkin kita merasa kita tidak sanggup. Kita yang terkecil dari semuanya, kita anak bungsu. Kita seperti Gideon, kita mungkin seperti Yefta, kita mungkin seperti yang lainnya. Kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu mencari nasihat. Ya, bukan saja kita berdoa minta hikmat Tuhan, kita berseru, kita berdiam diri, ada self talk sama Tuhan, kita bercakap-cakap sama Tuhan. Kita mempertimbangkan baik buruknya konsekuensi-konsekuensi yang akan kita ambil. Kita siap menanggung resiko itu. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangannya apa? Ketika mengambil keputusan yang tepat, kita mencari informasi. Ya, ada banyak hoax sekarang. Karena kita perlu cari tahu, cek dan recheck. Kita perlu cari informasi sebanyak-banyaknya. Apakah jurusan ini adalah ada prospeknya ke depan apa tidak? Kita harus membaca pasar juga. Dalam hal ini misalnya dalam dunia kerja, dunia kuliah kita harus melihat peluang-peluang. Kita cari informasi. Tapi jangan lupa kita juga perlu nasihat dari orang terdekat. Mungkin orang tua kita, nasihat yang selaras dengan firman tentunya ya. Kita mencari nasihat dari kakak-kakak pembimbing kita, dari lausu-lausu kita, dari hamba Tuhan, kita bisa meminta nasihat. Dan nasihat-nasihat tidak kita telan mentah begitu aja. Dari teman terdekat, kadang-kadang itu bisa menyesatkan juga. Karena itu kita perlu sekali lagi, terus tanya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kita muda, sampai kita usia lanjut, kita diperhadapkan pada pilihan.
dan harus mengambil keputusan. Mau makan atau tidak? Mau minum obat atau tidak? Mau istirahat apa tidak? Atau mau begadang sampai pagi? Keputusan ada di tangan saudara. Karena itu, apakah sudah mengambil keputusan yang tepat? Kemudian kita lihat bagaimana kita bisa tahu apakah keputusan ini tepat atau tidak tepat. Manakah yang kehendak Allah dan mana yang tidak. Nah, kuncinya ada di dalam firman Tuhan juga. Dikatakan adalah ketika kita mencari kehendak Allah, itu pasti keputusan yang tepat. Dan Tuhan sendiri akan menuntun kita. Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 35 ayat 27. Kemudian kita bisa bandingkan juga dengan Mazmur 25 yang sering kali saya kutip ayat 12. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan beritahu jalan apa yang harus kita tempuh. Entah kita harus ke kanan atau kita ke kiri. Kita minta hikmat Tuhan dan firman Tuhan akan menuntun kita. Dengan apa saudara dan saya? Bukan cuma orang muda ya, sekali lagi Mazmur 119 ayat 9, menjaga kelakuan kita bersih dengan menjaga sesuai firman. Apakah keputusan yang sudah aku ambil ini untuk menjauhi pergaulan yang buruk, untuk menjauhi pergaulan yang menyesatkan ini, apakah ini tepat? Cari, cek dan recheck dengan firman Tuhan, di cross check. Kalau sudah tepat, sudah, saudara sudah pada rel yang tepat, pada keputusan yang tepat. Karena itu bersyukurlah. Kita bisa terus cross check seperti itu ya. Kemudian Tuhan juga menyatakan kehendaknya melalui apa? Melalui Roh Kudus di dalam kita. Ada satu kutipan yang saya terima beberapa hari yang lalu, satu rangkuman dari teologi reformatoris, dikatakan bahwa tatkala ada firman Allah, maka pasti ada Roh Kudus yang bekerja dengan firman Allah dan melalui firman Allah. Ia atau Roh Kudus tidak bekerja tanpa atau di luar firman Allah. Artinya apa? Firman Tuhan yang kita baca dengar, yang kita belum tahu sekalipun, Roh Kudus akan tuntun kita. Coba ketika kita nanya sama hamba Tuhan, kita menanya kakak-kakak pembimbing atau orang yang kita anggap dewasa rohaninya, dia memberikan kita petunjuk. Apakah petunjuknya itu petunjuk firman? Walaupun dia berkata cari pasal sekian, ayat sekian. Tapi ketika apa yang dikatakan adalah firman, ya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, ayat yang ke-11 berkata, kita harus memperkatakan firman. Kita harus seperti orang yang menyampaikan firman. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi mana kehendak Allah atau tidak. Itu bisa kita lakukan kalau seperti di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, ayat 1 kita persembahkan diri kita dekat dengan Tuhan, kita in relation sama dia, kita in harmoni dengan dia, mau cari kehendaknya, mau selaras sama kehendaknya, maka kita tahu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 2. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai generasi yang lebih tua atau angkatan yang lebih senior, bagaimana sudah mengambil keputusan yang tepat. Mungkin kita akan berkata seperti satu puisi yang saya sangat ingat, judulnya Menyesal. Menyesal, pagiku hilang sudah melayang, masa mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, hari mudaku telah hilang. Ya, apakah kita terus judulnya apa? Menyesal? Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Yang datang duluan pendaftaran ya. Pendaftaran itu datang duluan ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan menyesal. Lakukan sekarang keputusan, aku mau hidup bagi Tuhan. Tidak harus selalu jadi hamba Tuhan berkata seperti itu ya. Orang yang berkata aku mau hidup jadi bagi Tuhan, tidak selalu artinya sebagai hamba Tuhan. Dalam pengertian status dan profesi ataupun panggilan khusus. Tetapi setiap kita tanpa kecuali mau hidup bagi Tuhan, artinya orientasi hidup kita, tujuan hidup kita, semuanya kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Itu pasti keputusan yang tepat.
apapun itu bentuknya. Ya, tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya. Karena kita tidak mengenal istilah menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit banyak, aku persembahan buat gereja, enggak gitu ya. Tapi bagaimana setiap kita terus bergumul untuk hal itu ya, untuk mencari keputusan yang tepat, untuk melakukan keputusan yang terbaik. Jangan sampai kita seperti Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan memakai hikmat kita sendiri, pengertian kita sendiri. Kita harus mempercayai Tuhan. Amsal 3 ayat 3 sampai 5. Mempercayai Tuhan. Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Ketika kita sudah serong menyimpang, Tuhan akan luruskan kita lagi, pegang kita lagi. Karena itu hasilnya yang terakhir, dampak daripada keputusan yang tepat adalah yang pertama, hidup kita dituntun dan dipimpin ke jalan yang benar. Ya. Tuhan adalah gembalaku ya, takkan kekurangan aku. Itu kita senang semua ya, enggak kekurangan. Tapi bukan gembala itu bukan pengertiannya cuma kasih kita makan. Tapi pengertian yang menuntun aku ke jalan yang benar. Ya, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Lo dikasih gada, dikasih tongkat kok menghibur. Tongkat itu kadang-kadang tarik ya. Kalau lari sana sini nakal tersesat, ditarik aja. Sehingga tongkatnya itu seperti ini ya. Ditarik gitu ya kalau nakal. Tidak perlu dikasih gada ya. Tapi sebenarnya artinya dipandu. Hidup kita dipandu oleh Tuhan. Allah akan memberkati keputusan yang tepat yang sudah saudara dan saya pilih. Sudah ambil dan putuskan. Yang kedua, ketika kita sudah mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik, maka kita akan lihat bahwa kita harus percaya Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Artinya ada konsekuensi logis, ada konsekuensi yang selaras, yang sinkron dengan keputusan tepat yang kita ambil. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 6, khususnya bagian B berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Apakah itu adalah saudara yang bersungguh hati mengambil keputusan yang tepat sejak masa muda maupun mungkin di masa-masa sekarang ini? Saya teringat Mazmur 71 ayat yang keempat sampai yang ke-9, ayat yang ke-8, 4 sampai 8 berkata apa? Tuhan itu dia percaya sejak masa mudanya. Tuhan itu pengharapannya sejak masa mudanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin di pertengahan usia saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mungkin sejak masa kecil, bahkan dalam kandungan ibu, sampai kita dewasa saat ini. Itulah keputusan yang tepat itu, tetap di jalan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-9 dia berkata apa? Di dalam Mazmur 71 itu. Judulnya doa di masa tua. Ayat 9 dia berkata apa? Dia akan menceritakan kebesaran Tuhan. Dia akan memberitahukan. Ayat 14, ayat 15 juga dia akan proklamirkan, dia akan bersaksi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya bersungguh hati mengambil keputusan yang tepat menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan pakai saudara menjadi solusi bagi dunia ini. Tuhan akan pakai saudara menjadi jawaban bagi dunia yang membutuhkan penghiburan, membutuhkan pengharapan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan dukungan doa. Saudara mungkin bisa melakukan sesuatu, masak sesuatu, buat sesuatu, silakan. Jika Tuhan menggerakkan saudara melakukan itu, saudara bisa melakukan banyak hal. Saya mungkin tidak melakukan hal-hal seperti itu, tapi saya memberi melalui apa yang bisa saya beri. Mungkin saya harus pergi ke ATM, saya lakukan itu. Mungkin tidak banyak yang saya bisa berikan, tapi itu paling sedikit bisa jadi berkat. Kadang-kadang ketika saya memberi itu, saya tidak tahu persis keadaannya. Ternyata orangnya berkata bahwa mereka tidak tahu hari ini harus beli beras di mana, dengan uang apa. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sudah bersungguh hati, Allah akan beri upah kepada saudara yang bersungguh hati terhadap Dia. Ambil keputusan yang tepat di masa-masa krisis ini, di masa-masa pandemi, di masa-masa PPKM ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sudah alami. Sangat berat ya,
para pedagang. Kalau saya terus di dalam pastori, saya tidak tahu situasi dan kondisi. Kadang-kadang sengaja sore saya hanya putar-putar beberapa tempat yang tidak terlalu jauh, tidak terkeramaian dengan kendaraan. Saya juga berdoa dan terenyuh melihat banyak toko-toko dan sebagainya harus tutup. Sepi sekali. Ada satu resto yang besar, hanya ada 2 mobil dan 3 sepeda motor. Sangat sepi. Kehidupan makin sulit. Tapi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengambil keputusan yang tepat untuk tetap percaya kepada Allah yang mengenal kita, kepada Allah yang menyelamatkan dan menguduskan kita, kepada Allah yang menetapkan kita tetap menjadi berkat apapun keadaannya. Maka saudara dan saya akan menerima bahagian yang ditentukan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita sekaligus menaikkan doa syafaat kita bagi beberapa saudara-saudara kita, bagi pergumulan ekonomi dan juga bagi masyarakat dan Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami, yang rela taat menggantikan kami yang menjadi pendosa yang seharusnya binasa. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang berkenan menguduskan kami, Engkau yang berkenan menetapkan tujuan yang terindah dalam diri kami. Kami mau seperti Yeremia, kami mau seperti Yusuf, kami mau seperti Daniel, kami mau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang pada pergumulan dan tekanan dan tantangan tetap memilih dan memutuskan keputusan yang tepat. Tolonglah kami, ada banyak pilihan-pilihan di sekitar kami, di sekitar hidup kami. Mampukan kami mengambil keputusan yang tepat, baik dari masa muda kami, maupun di dalam sepanjang umur hidup yang Tuhan izinkan kami masing-masing jalani. Roh Kudus, tolong tumbuh kembangkan iman kerohanian jemaat Tuhan, dari kanak-kanak sampai yang paling tua, baik jemaat-Mu di GKT Sidoarjo dan saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, keluarga demi keluarga, di tengah-tengah tekanan ekonomi dan masa-masa pandemi dan masa-masa PPKM ini, kasih karunia-Mu kiranya Engkau limpah-limpahkan. Teguhkan iman pengharapan mereka, karena di dalam Tuhan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapa di surga, berkati juga bagi pengendalian kesehatan secara nasional maupun pengendalian kesehatan secara lokal, daerah, kota Sidoarjo, kota-kota di mana kami tinggal. Kiranya Engkau berkenan memberkati, meskipun perekonomian mengalami penurunan, kiranya oleh kemurahan Tuhan Engkau tetap buka jalan keluar. Ada solusi-solusi yang bisa dicapai, ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Berkati ya Tuhan, sehingga pekerjaan kami, saudara kami yang baik itu sebagai industri kecil, rumah tangga, wira swasta, ataupun mereka yang sebagai pengusaha, pabrik dan sebagainya, Tuhan kasihani. Seluruh jemaat Tuhan dari berbagai profesi, Tuhan juga mau beri kekuatan iman. Tuhan juga mampukan mereka bekerja, baik yang dari rumah maupun harus berangkat ke kantor setiap hari. Kasih karunia dan perlindungan Tuhan, Tuhan perkenankan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, ya Tuhan lawat dan jamah dan kuatkan. Segala kebutuhan keluarga, segala biaya pengobatan, kiranya Tuhan buka jalan keluar. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang bekerja sebagai garda depan, baik itu dokter, tenaga kesehatan, saudara kami yang bekerja di rumah sakit, bekerja di klinik-klinik kesehatan, puskesmas, karuniakan kekuatan dan belas kasihan-Mu. Saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Saudara kami yang masih dirawat, Tuhan juga mau melawat mereka.
Berkati upaya-upaya penanggulangan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati pemerintah kami di dalam terus mengupayakan kesejahteraan dan pemerataan vaksinasi maupun pengobatan sebaik-baiknya. Kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau tahu pergumulan tiap-tiap kami. Karena itu kami mau persembahkan hidup kami seutuhnya. Mohon Tuhan yang pimpin dan tuntun, mohon Tuhan yang topang dan peliharakan. Mulai dari kami yang kecil sampai kami yang lanjut usia, Tuhan menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, warta jemaat untuk kita hari ini. Yang pertama tentang ibadah. Ibadah masih tetap kita lakukan secara online dan tidak ada ibadah komunal sampai nanti ada pemberitahuan dari gereja. Ibadah tetap dilaksanakan pada pukul 9 pagi ya, melalui channel YouTube GKT Sidoarjo. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu, baik persembahan perpuluhan, persembahan kolekta merah dan hitam, syukur juga boleh disampaikan melalui transfer bank rekening gereja atas nama Bapak Edi Lemena dan juga bisa menitipkan kepada hamba Tuhan, kepada pendeta Mia atau penginjil Suar. Yang ketiga, Zoom persekutuan doa tetap kita laksanakan ya setiap hari Kamis pukul 7. Jadi kami berharap seluruh jemaat bisa mengikuti untuk beberapa minggu ini. Bersyukur sekali banyak jemaat yang antusias untuk bisa mengikuti persekutuan doa ini. Dan kami berharap jemaat yang masih belum bergabung, kami tetap menantikan Bapak Ibu untuk bisa bergabung melalui persekutuan online via Zoom. Yang link akan dikirimkan melalui WA Group. Yang berikutnya, kami ingatkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 kita akan melaksanakan perjamuan, sakramen perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, mari mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan Allah Tritunggal kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, dengarkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya ini merupakan satu keputusan yang tepat yang kita lakukan. Kita mencari kehendak Tuhan dalam seantero hidup kita. Dan mari kita pulang, kita akhiri ibadah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mau terus meminta hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan yang tepat. Arahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat.
Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian, melindungi, menjaga keluar masukmu, memberkati usaha pekerjaan dan keluarga, memberkati hari-hari kehidupanmu, mulai saat ini, esok dan seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.